Standar ISI merupakan standar kedua dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Standar ISI adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar ISI mencakup struktur kurikulum, acuan kurikulum, lingkup materi, jadwal harian, dan kalender pendidikan. Struktur kurikulum berisi tentang pengembangan 6 aspek perkembangan anak, tingkat pencapaian perkembangan anak, dan indikator pencapaian perkembangan anak. 6 aspek perkembangan anak yaitu aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Indikator pencapaian perkembangan adalah kemampuan yang diharapkan dan dicapai oleh anak pada usia tertentu yang terdapat di dalam lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Penyusunan STPPA dan indikator pencapaian perkembangan anak disusun sesuai dengan layanan usia anak. Struktur kurikulum terdapat di dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan PAUD sesuai dengan kondisi daerah dan satuan PAUD. Kurikulum ini harus disahkan baik oleh lembaga maupun instansi terkait. Dalam menyusun kurikulum operasional yang diimplementasikan, harus mengacu pada standar nasional yang diperkaya dengan standar internasional, standar provinsi, standar lokal, atau kearifan lokal lembaga. Standar internasional dapat berupa adopsi dari standar negara lain yang mendapat pengakuan global. Kurikulum operasional seharusnya ditinjau atau dievaluasi setahun sekali yang dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung seperti berita acara, dokumen penerapan, dan lain-lain. Pelaksanaan layanan PAUD harus dipisahkan berdasarkan kelompok usia, seperti usia 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Setiap lembaga harus membuat daftar kelompok sesuai dengan layanan usia ditambah nama pendidik, TPP yang sesuai layanan, APE yang sesuai layanan, dan ruangan yang berbeda. Pelaksanaan pembelajaran anak usia dini sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dihitung mulai anak datang sampai pulang dengan alokasi waktu sesuai dengan usia anak. Usia 1 sampai 2 tahun 120 menit per minggu, usia 2 sampai 4 tahun 360 menit per minggu, dan 4 sampai 6 tahun 900 menit per minggu. Sebagai contoh, kelompok bermain mandiri, layanan usianya 2 sampai 4 tahun. Masuk sekolah pukul 8, pulang pukul 10 dengan jumlah belajar selama 5 hari, maka beban belajarnya 2 jam atau sama dengan 120 menit dikali 5 sama dengan 600 menit per minggu. Beban belajar dapat dilihat di jadwal harian dan RPPH. Jadwal harian disusun berdasarkan lama belajar dalam satu hari, mulai dari anak datang, pembukaan, kegiatan inti, istirahat, sampai penutup. Lembaga PAUD seharusnya memiliki kalender pendidikan yang dibuat oleh lembaga dan mengacu kepada kalender dinas pendidikan setempat. Kalender pendidikan sekurang-kurangnya memuat awal tahun ajaran baru, hari efektif, hari libur, pembagian rapot, kegiatan penunjang lembaga, dan akhir tahun ajaran. Kalender pendidikan disosialisasikan kepada guru dan tenaga kependidikan,
orang tua, dan pihak lainnya yang terkait. Sosialisasi kalender pendidikan dapat ditempel di papan pengumuman, media elektronik berupa web atau blog, Facebook, Instagram, dan dapat dibuat di brosur, buklet, spanduk, dan lain sebagainya.